warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kasir semua, selamat datang di podcast Tech Talks, podcast Hima Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Ampel, Surabaya. Bersama saya, Asimah Bilqis Al-Habibah, sebagai host yang akan menemani podcast kali ini. Dalam kesempatan berharga kali ini, kita kedatangan sosok yang inspiratif nih, yang akan menemani kita untuk membahas seputar prestasi beliau. Nah, beberapa bulan yang lalu, tepatnya di bulan Ramadan, ada sebuah event ajang aksi atau Akademi Sahur Indonesia, di mana narasumber kita kali ini itu memenangkan event tersebut dan beliau berhasil meraih juara 2. Nah, sudah dapat ditebakkan siapa narasumber kita kali ini? Ya, beliau Mbak Siti Nur Lutfia Berharisma. Oke, kalau gitu sekarang kita sapa beliaunya. Assalamualaikum Mbak Risma. Waalaikumsalam. Halo Kak Asiman. Mbak Risma dari mana nih kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, baik, dan pastinya selalu bahagia. Alhamdulillah. Kita langsung masuk ke sharing-sharing ya Mbak Risma? Iya, boleh banget. Nah, Mbak Risma, kalau boleh tahu sebenarnya ikut aksi Indosiar itu apa sih motivasi terbesarnya Mbak Risma? Kalau untuk motivasi, memang dari kecil saya itu sangat suka tampil, sebab memang ditanamkan sama ibu saya untuk bisa menjadi perempuan yang berani, yang tangguh, dan harus bisa apa aja, gitu katanya. Jadi wanita itu harus serbaguna, gitu katanya. Harus bisa ini, bisa itu, makanya saya suka tampil, kan gitu. Terus memang sejak 3 tahun sudah dibiasakan untuk tampil, akhirnya terbawalah sampai ke dunia ketika bangku sekolah, terus ke bangku perkuliahan, ke bawah terus. Karena memang sudah tertanam sejak kecil. Nah, dari situ akhirnya saya sendiri itu sebenarnya kalau orang-orang dulu tahunya itu hanya bisa di tilawah. Tapi sebenarnya saya itu memang sudah diajari pidato, public speaking itu dari kecil sama ibu. Dan memang kenapa kok seringnya tampilnya kalau waktu sekolah dulu MI sampai MA itu di tilawah, sebab kalau untuk bidang-bidang yang lain seperti pidato udah banyak yang bisa kan kayak gitu. Dan saya sering tampilnya untuk pidato, puisi, MC itu ketika di acara-acara internal kayak di sekolah sendiri atau di pondok sendiri gitu. Kalau di luar untuk mengambil lomba mungkin bisa dibilang hanya pernah 1 kali atau 2 kali gitu. Dia lebih sering di tilawahnya, lebih sering ikut MTQ. Tapi hal itu tidak membuat diri saya untuk putus asa mengembangkan bidang public speaking saya. Sebab memang dari kecil fokus tilawah sudah digurukan, sudah dikursuskan, iya. Tapi saya sendiri punya tekad untuk bisa di bidang public speaking, terutama dai ini harus bisa berkembang juga, kayak gitu. Akhirnya di bangku perkuliahan ketika kuliah semester 1 akhir kalau nggak salah, atau mau semester 2 gitu, ada ajang namanya OASE, saya daftar di kampus. Pertama di tingkat fakultas itu kan seleksi untuk bisa mewakili fakultas ke UNIF itu juara 1. Terus habis itu ikutlah di kampus seleksi 2 kali, akhirnya bisa mewakili kampus untuk lomba daiyah antar PTKIN se-Indonesia. Dan itu juara 3. Jadi dari situ akhirnya saya semangat untuk ternyata saya bisa ini di bidang dai, ternyata kemampuan saya nggak cukup untuk ditampilkan di bangku kuliah saja atau di bangku sekolah saja atau di lingkup pondok saja, ternyata saya bisa loh tampil di event nasional. Nah dari situ akhirnya saya semangat untuk terus ikut lomba dai, dan saya akhirnya sering ikut lomba dai. Sejak saat itu beberapa, mungkin bisa sampai puluhan kali udah. Jadi sebelum aksi itu udah puluhan kali ikut lomba dai, dan alhamdulillah sering juara ya. Alhamdulillah sering juara, entah juara 1, 2, 3, alhamdulillah sering menang. Dan dari situ pengalamannya saya gunakan bekal untuk daftar di aksi Indosiar. Dan akhirnya alhamdulillah di tahun 2025 bisa menjadi salah satu finalis. Sebenarnya di tahun 2022 saya udah pernah daftar, tapi belum lolos. Menurut saya sendiri, koreksi saya sendiri, kurangnya adalah kurang pengalaman dan kurang jam terbang. Jadi di waktu itu kan masih jarang ikut lomba.
baru beberapa event gitu lah. Tapi yang tahun 2025 ini kan seleksinya 2024 akhir, itu kan udah puluhan kali ikut event. Akhirnya dari situ ternyata bisa membantu saya untuk bisa lolos ke aksi Indosiar. Kalau motivasi sendiri memang terutama kan dari diri sendiri ya harus. Jadi diri sendiri harus punya prinsip untuk maju dan berkembang. Itu motivasi pertama saya. Motivasi selanjutnya pastinya dorongan dari orang tua saya, karena prinsipnya tuh harus selalu mencoba. Kamu pasti bisa nak, gitu kan. Kamu tuh harus coba hal-hal yang menurutmu itu susah. Kayak ini aksi kan juga kayak itu diandaikan tuh susah digapai untuk lolos di sana ya, untuk masuk televisi. Tapi kata orang tua saya, kamu pasti bisa kalau kamu berani. Akhirnya itu juga motivasi. Selain itu motivasi dari teman-teman saya. Kebetulan saya itu punya kenalan banyak yang alumni dari aksi Indosiar. Di tahun 2022 ada, 2023 ada. Akhirnya mereka menyuruh saya untuk saatnya ini kamu di tahun ini, mau kapan lagi gitu. Sebenarnya saya sendiri tuh kadang kurang yakin, kayak bisa nggak ya lolos. Terus teman-teman bilang, nggak lolos loh, nggak apa-apa, yang penting berani coba lagi. Terus habis itu ketika sudah mencoba, teman-teman bilang lagi, nggak apa-apa kalau nanti lolos terus di sana cuma tampil sekali di TV, nggak juara nggak apa-apa. Yang penting sudah sampai di tahap ini, itu sudah luar biasa, masuk menjadi salah satu finalis yang tampil di televisi itu sudah luar biasa. Jadi dari situlah disemangati terus sama teman-teman, sama orang-orang sekitar. Akhirnya saya semangat dan berani untuk daftar lagi di tahun 2025 itu. Dan memang menurut saya kayak circle pertemanan, lingkungan, dukungan dari orang-orang sekitar itu sangat mempengaruhi. Jadi itulah motivasi yang sesungguhnya gitu. Terus Mbak Nyi, bisa diceritakan Mbak pengalaman apa yang Mbak Risma dapatkan ketika ikut aksi Indosiar? Selama di aksi saya mendapat banyak ilmu, pastinya bukan hanya dari segi materinya, tapi juga dari segi penguasaan panggung, dari segi ini yang unik itu saya di aksi juga dapat ilmu tentang kayak acting. Soalnya kan di tahun ini aksi itu kayak ada gebrakan baru ya. Dia nggak pakai voting, nggak pakai SMS. Juga dia itu ada kayak semacam sketsanya, drama sketsa yang di situ peserta finalis dilibatkan untuk bermain peran di situ kan sebelum ceramah. Nah, dari situ kan juga harus belajar gimmick, gimana biar bisa berekspresi. Jadi banyak banget yang didapat sebenarnya. Karena sebelum tampil ketika Ramadan, beberapa hari itu udah dapet kayak ujangan, bisa dibilang kalau di kampus kayak oral seminar gitulah. Dapet ilmu dari para kiai-kiai di lembaga dakwah PBNU. Jadi kita juga disuankan ke MUI Pusat, terus juga sempat mampir ke Masjid Istiqlal, terus juga mampir ke studionya Bang Haji Roma Irama. Jadi kita itu dapat banyak jangan banyak kayak dikasih masukan, dikasih motivasi, akhirnya kita banyak dapat inspirasi yang nantinya bisa kita gunakan untuk bekal nanti tampil ketika Ramadan. Jadi kita sebenarnya kan di sana berangkat sebelum Ramadan, yaitu untuk mendapatkan bimbingan-bimbingan dari para guru-guru, para yai-yai seperti itu. Jadi dari situlah bekal yang sangat bagi saya itu sangat luar biasa, sampai sekarang bahkan bisa saya gunakan ketika saya mengisi ceramah atau ketika saya mengisi materi, diundang orang-orang untuk mengisi kajian. Itu sering saya sampaikan juga ilmu yang saya dapat ketika di aksi. Karena memang orang-orang kebanyakan ya bisa dibilang kepo lah, gimana di sana itu gimana kayak gitu, terus caranya lolos gimana, itu banyak yang nanya. Jadi saya sering kayak sharing kalau tips dari saya sendiri gimana caranya lolos, terus kayak triknya menjadi dai-dai yang baik yang bagus itu gimana. Dan ilmunya itu saya dapat kebanyakan ya di aksi Indonesia. Sebab membuat materi, dulu saya kira materi yang saya buat sudah bagus ya untuk lomba-lomba yang saya menangkan di event nasional. Ternyata ketika saya istilahnya kayak mentasihkan materi ke pembimbing di sana, di aksi, ternyata menurut beliau tuh masih jauh dari kata sempurna, masih belum. Jadi sering banget direvisi suruh belajar lagi kitab ini, revisi suruh belajar lagi cari ganti hadis yang ini, ganti ini kayak gitu, ganti tafsir ini, benar-benar seperti itu.
Jadi itulah saya merasa ruginya gimana. Sebagai mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir, ternyata kemampuan saya untuk bisa menggabungkan, mengkorelasikan antara tema ini tadi dengan ngambil tafsir ini, ternyata saya belum semahir itu ya. Padahal jurusan saya IAT. Itulah saya agak malu di situ karena berhadapan sama ustadz pembimbing. Kebetulan beliau kan lulusan dari Mesir. Itu saya sering bikinin, kamu kan jurusannya IAT, coba cari tafsir yang lain, masa nggak tahu, kayak gitu. Terus saya batin, aduh selama ini saya kuliah aja kadang nggak paham kan gitu. Ternyata disitulah emangnya orang kalau belajar itu harus sungguh-sungguh. Disitulah pasti suatu saat kalau kita belajar sungguh-sungguh ada aja gunanya, dan pastinya memang penting banget. Dan jadi orang IAT itu saya di situ bangganya gimana, mungkin banyak ya orang yang bilang kenapa jurusannya nggak dakwah, Iya. kan bidangmu dakwah kan gitu. Tapi saya nggak malu dengan jurusan saya ilmu Al-Quran dan tafsir, sebab bagi saya malah karena jurusan prodi saya ilmu Al-Quran dan tafsir ini yang bisa membuat saya ketika menyampaikan dan juga bikin materi ini tadi itu bisa lebih berbobot ya, gara-gara ilmu-ilmu dari ilmu Al-Quran dan tafsir seperti itu. Makanya jangan malu kalian ngambil prodi IAT. Benar sekali. Nah, ini Mbak, kalau dilihat ya Mbak, Risma itu kan tampil di Softival seluruh Indonesia yang nonton. Nah, pastinya Mbak Risma punya rasa percaya diri. Gimana sih Mbak Risma tipsnya buat percaya diri? Percaya diri itu harus dimulai dari mindsetnya. Jadi mindsetnya itu harus baik. Kalau kita afirmasi ke diri kita, kita bisa, pasti bisa. Kalau kita ragu, itu yang akan membuat penampilan kita itu nggak baik, nggak bagus, atau ada kurangnya, ada celahnya. Gara-gara ya kita nggak yakin kalau kita itu bisa. Jadi sebenarnya itu yang pertama harus yakin, dan juga yang kedua harus belajar, berlatih. Jangan kamu berharap di panggung bisa turun panggung dengan terhormat kalau kamu nggak ada persiapan untuk mempersiapkan ketika apa yang akan kamu tampilkan itu kamu sampaikan. Jadi memang jangan menyepelekan sebuah panggung. Mulailah dari panggung kecil agar kamu bisa tampil di panggung yang besar seperti itu. Dan jam terbang itu sangat berharga. Jadi kalau ada kesempatan itu ambil, jangan ditolak, karena itulah yang akan menjadi guru. Karena guru itu kan dari pengalaman. Dari situlah kamu itu akan mendapatkan banyak pelajaran dari hal-hal kecil yang kamu lakukan, kesempatan-kesempatan kecil yang kamu ambil. Jadi makanya kalau ada kesempatan itu kamu langsung ambil aja, jangan aduh aku nggak bisa, aku gini. Kan banyak orang-orang kayak gitu, padahal sebenarnya dia tuh mampu. Nah itu salah. Jadi semampumu lakukan yang terbaik menurut versimu, seperti itu. Dan percaya diri itu memang yang paling penting ya tadi, mindsetnya. Karena kalau mindset buruk pasti buruk. Jadi mindsetnya dibangun, hatinya ditata, niatnya ditata. Karena kalau orang tampil biasanya kadang ada perasaan takut dinilai orang lain. Jangan takut dinilai orang lain, sebab sebagus apapun kamu, sebaik apapun dirimu, sesempurna apapun kamu, pasti tidak akan luput dari penilaian buruk orang lain. Gak semua orang yang melihat kita itu bakal suka sama kita. Jadi pasti akan ada satu dua orang yang gak suka, dan makanya dari situlah kamu harus punya mindset bahwa ya udah dinilai orang lain gak masalah. Memang kita bukan makhluk yang sempurna, pasti ada aja salahnya, dan gak mungkin semua orang kita paksa untuk suka sama kita. Disitulah yang akan buat kita berani untuk menampilkan sesuai apa yang kita mampu, seperti itu. Dalam bidang dakwah Mbak Risma itu ada nggak sosok yang menginspirasi Mbak Risma sampai Mbak Risma itu bisa sampai di titik ini? Kalau dari kalau dari finalis aksi sendiri ada di juara-juara tahun sebelumnya, ada Ustadz Mufti, Ustadz Kulin, itu saya suka karena mereka bisa berdakwah dengan bawa budayanya. Karena kebetulan sama-sama orang Jawa, jadi saya senang aja melihat beliau-beliau kayak bisa ya membawa kayak budaya-budaya Jawa ke panggung nasional seperti itu, dan bisa membawa mereka sampai bisa menjadi seorang juara satu dan seperti itu. Akhirnya saya suka, dan ternyata kebetulan Ustadz Udin juga sama saya untuk final, dan saya tuh senang sekali karena ya bisa dibilang ngefans, suka melihat dakwahnya ternyata dipasangkan. Alhamdulillah saya bersyukur sekali
Dan saya mengambil pelajaran dari beliau berdua bahwa kita harus percaya diri dengan budaya yang kita miliki. Siapa tahu budaya yang kita miliki itu malah menjadi khas dari diri kita. Sebab akhirnya saya ketika tampil di aksi kan sering bawa tembang Jawa. Dan itu termasuk salah satu khas yang mungkin nggak semua finalis akan bisa. Karena kan ada yang nggak Jawa, seperti ada yang orang Sunda, ada yang orang luar Jawa. Maka dari itu saya menonjolkan khas dari diri saya sebagai orang Jawa. Dan juga ada sapaan saya. Kalau saya sapa sahabat aksi kan biasanya jawabnya piye cak. Cak itu kan bahasa asli dari Tuban. Sengaja jargonnya saya jawab piye cak karena biar memperlihatkan bahwa saya itu orang dari Tuban, bahasanya itu cah Tuban kan gitu. Sebenarnya seperti itu. Karena kalau orang Tegal kan biasanya kan kayak kepriben atau pimen kayak gitu-gitu. Kalau orang Tuban kan nggak punya khas yang menonjol banget. Akhirnya saya ambil cah itu tadi, piye cah gitu. Jadi dari beliau-beliau saya dulu juga termotivasi untuk ikut aksi, juga melihat serta-serta aksi yang sudah senior sebenarnya. Dan ada satu lagi ustazah yang ya sudah bunyai ya, sudah penceramah kondang, itu Bunyai Harisma. Itu ibu saya sangat suka sama beliau, bahkan nama saya Harisma diambil dari namanya Bunyai Harisma. Seperti itu, karena Bunyai Harisma itu dulu menjadi seorang pendakwah sejak kecil, sejak umurnya sudah baru belasan tahun sampai sekarang, itu sudah lama sekali. Dan ibu saya ketika melihat beliau dulu untuk mengandung saya, akhirnya inspirasi untuk memberikan nama anaknya Harisma, karena katanya mengandung doa agar bisa seperti Bunyai Harisma yang ceramahnya enak, suaranya enak, nembang bisa. Bahkan kalau Bunyai Harisma itu khasnya kalau ngisi ceramah bisa lagu India, seperti itu. Jadi luar biasa, enak sekali suaranya. Dan dari situ, karena memang nama yang menjadi doa itu tadi ya, dan alhamdulillah sekarang ternyata bisa mengikuti jejak langkahnya Bunyai Harisma, menjadi Harisma versi saya gitu. Mbak Risma, ini sampai ditungguin nih Mbak Risma soal potensi. Nah, gimana sih Mbak Risma buat membagi potensi? Karena Mbak Risma ini yang multi talent, dakwah bisa, tilawah bisa, dan banyak sekali yang dikuasai sama Mbak Risma. Karena katanya orang kan nggak bisa itu multi talent, bisa menguasai semuanya, pasti ada yang kalah gitu kan. Nah, Mbak Risma bisa. Ya memang mungkin karena sudah didikan dari kecil itu tadi ya, akhirnya bisa semua bidang, karena memang saya dari kecil dimakani sama ibu, istilahnya dikasih makan semua itu, diajari public speaking, diajari tilawah, jadi semua dirata gitu loh, harus bisa semuanya karakteristiknya. Dan situlah yang buat saya akhirnya walaupun nggak bisa 100%, tapi rata-rata bidang-bidang itu saya bisa, seperti itu. Tapi untuk memaksimalkan 100% semuanya itu nggak mungkin, jadi pasti ada beberapa yang lebih dulu dan ada beberapa yang di bawah, seperti itu. Tapi orang punya potensi masing-masing, jadi untuk kalian semua yang nggak bisa mencontoh seperti saya semua, harus bisa semua bidang, nggak harus. Yang kalian bisa apa, yaitu kembangkan. Karena memang jatah dari Allah kan masing-masing. Nggak semuanya dijatah seperti saya, nggak semuanya dijatah seperti Kak Asima, kan gitu ya, beda-beda. Jadi ya udah syukuri apa yang bisa, kembangkan. Yang penting seperti itu. Oke Mbak Risma, untuk penutup buat kita semuanya, bisa dong kasih untuk kita closing statement, motivasi untuk kita semua yang biasanya dipegang sama Mbak Risma. Oke, untuk teman-teman semua, khususnya adik-adikku semuanya, teman-teman dari Ilmu Al-Quran Tafsir, ini kan kebetulan yang mengadakan podcast dari Prodi IAT, jadi terkhusus untuk teman-teman IAT, teman-teman Usuluddin, jangan pernah berputus asa, selalu bermimpilah yang tinggi, karena kalau kalian punya mimpi pasti kalian berani untuk melangkah menuju masa depan yang baik itu. Jangan pernah meremehkan panggung kecil, karena panggung kecil itulah yang akan mengantarkan kalian menjadi orang yang besar dan berdiri di panggung yang besar. Karena memang kesuksesan tidak bisa diraih dengan semudah membalikkan telapak tangan. Karena itu kalian harus bersungguh-sungguh dalam berproses, nikmati badainya, nikmati senangnya, tangisnya, karena tidak ada perjalanan yang mulus. Jalan pasti akan ada kerikil-kerikil kecilnya. Maka dari itu yang penting jalan terus, walaupun kadang perjalanannya hanya sedikit demi sedikit, langkahnya kecil-kecil tidak masalah, yang penting nggak boleh berhenti.
melangkah terus sampai akhirnya kamu bisa meraih kesuksesan itu, masa keemasan itu suatu saat nanti. Gitu. Masya Allah sekali ya teman-teman, sangat menginspiratif beliau ini. Nah, terima kasih banyak ya Mbak Isma telah meluangkan waktunya yang pasti sekarang ini masih sibuk-sibuknya. Iya, terima kasih juga untuk Kak Asima dan teman-teman dari Prodi IAT atas kesempatannya untuk sharing-sharing pada hari ini. Baik teman-teman semuanya, sekian podcast dari kami dan terima kasih juga untuk yang sudah menonton kita. Sampai jumpa ke episode berikutnya. Ditunggu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.